Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, khususnya kelas 8, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, ketemu lagi setelah berapa pekan kita libur ya, libur semester gasal tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke semester genap ya. Saya harapkan kalian semua menikmati libur yang produktif ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, ketemu lagi seorang kita, dan kita hari ini di bab 9 ya, yaitu membuat poster ya. Oke, nanti akan berurut ya materinya dari membuat poster sampai nanti bab terakhir, yaitu persiapan pementasan pantomim ya. Jadi dari bab 9 sampai bab 16 ya, kurang lebih itu kita akan berikan di channel YouTube ini ya. Oke, dan sebelumnya jangan lupa ya buat teman-teman semuanya, atau adik-adik atau anak-anakku sekalian ya, like, komen, dan subscribe ya channel YouTube ini, itu insya Allah untuk mendapatkan informasi atau materi yang terbaru ya. Insya Allah akan kita upload kontennya setiap pertemuan. Baik, anak-anakku sekalian, langsung saja ya. Ini kita akan mencoba untuk yang pertama adalah membuat poster. Nah, apa itu pengertian poster, kemudian tujuannya seperti apa? Nanti kita lihat ya materi berikut ini. Oke, ini adalah materi untuk awal ya semester 2, yaitu membuat poster ya. Oke, materi di seni budaya kelas 8 semester genap. Oke, kita akan ke menu dulu. Nah, menu konten ini adalah yang pertama halaman utama yang tadi di bagian depan, yang kedua adalah peta konsep ya. Peta konsep itu apa yang kita pelajari dari bab pertama ini. Yang ketiga materi pembelajaran ya, jelas. Yang keempat adalah evaluasi. Nah, materi pembelajaran terdiri dari ini: pengertian, tujuan, ciri umum poster, jenis poster, dan contoh gambar. Kemudian ada evaluasi. Nah, nanti anak-anakku, khususnya yang diajar sama Pak Guru, silakan nanti ada lihat evaluasi di akhir video ini ya. Baik, kita langsung ke peta konsep terlebih dahulu. Kita akan mempelajari tentang, nah, yang pertama yang A, konsep membuat poster. Nah, ini konsepnya apa saja. Kemudian yang B, syarat membuat poster ya. Yang C yaitu alat dan mahat untuk membuat poster ya. Oke, ini adalah peta konsepnya. Kemudian, nah, kita ke materi pembelajaran. Apa saja materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Nah, yang pertama adalah pengertian, tadi ya, tujuan, kemudian ciri-ciri umumnya, kemudian jenis-jenis poster, contoh gambar poster, dan evaluasinya atau yang terakhir ya. Oke, ini adalah materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kemudian kita ke pengertian dulu ya. Apa sih itu yang namanya poster? Nah, poster menurut Wikipedia ini ya, adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Jadi bisa melalui poster melalui kegiatan yang besar atau kertas yang besar atau kertas yang kecil. Kemudian pengaplikasinya ditempel di dinding ya, misalkan di dinding rumah atau di permukaan datar lainnya. Dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Ada ya, di pohon juga ada ya, yang sebetulnya itu merusak ya, tetapi memang itu dibuat menarik ya. Ada banyak poster yang terpasang di pohon ya. Sebetulnya itu tidak baik ya, kalau bisa ditaruh di tempat umum ya, supaya lebih terbaca, lebih terlihat dengan jelas. Karena itu poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Pasti warnanya yang agak cerah ya.
Biasanya kalau poster yang buat anak-anak itu biasanya full color ya, karena anak-anak senang warna-warni ya, gitu. Kemudian, nah poster bisa menjadi sarana iklan, kemudian pendidikan, propaganda, sosial dan dekorasi. Selain itu bisa pula berupa salinan karya seni terkenal, ya. Salinan misalkan poster apa itu ya, bisa yang terkenal tapi ya. Nah, cat poster biasanya plakat. Ini poster yang secara manual ya, secara biasa kita bikin poster ya, karena memiliki sifat yang pekat, datar, cocok untuk menggambar dekoratif. Oke, kemudian kita ke tujuannya. Nah, tujuannya apa sih? Memberikan informasi, jelas ya, yang namanya poster pasti isinya adalah memberikan informasi, mengajak ya, mengimbau serta membujuk masyarakat agar melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Misalkan poster apa, misalkan suruh beli ya, misalkan suruh beli susu, cap apalah gitu, terserah. Nah, itu bagaimana rasanya supaya menarik gitu ya. Kemudian yang misalkan atau membeli roti atau apa ya, atau misalkan dan sebagainya digambarkan di dalam poster tersebut ya. Jelas kalau iklan susu itu pasti posternya ada gambar susunya, ada anak yang lagi minum susu misalkan, seperti itu. Kemudian ciri umumnya, nah ciri-ciri umum poster harus ya, yang pertama harus memuat komposisi ya, terdiri dari huruf. Komposisi itu artinya bahan ya, atau memuat unsur-unsur terdiri dari huruf, gambar, kemudian di atas media kertas atau kain ukuran besar ya. Kalau sekarang umumnya kertas banner itu ya, ada ya, itu kalau menggunakan digital ya. Oke, yang kedua adalah ditempel pada dinding. Nah, ditempel pada dinding yang kalau bisa tidak merusak dinding ya. Nah, ini juga banyak ya. Sekarang banyak kok, banyak cara menempelkan poster yang tidak merusak tembok ya, atau merusak dinding. Tempat umum atau permukaan datar yang lain. Misalkan di tempat umum, di tempat-tempat wisata biasanya ada brosur untuk supaya berwisata di situ, biasanya di papan pengumuman atau di halaman depan. Nah, itu kan di tempat umum ya. Atau juga bisa di sekolah, misalkan ada penerimaan peserta didik baru misalkan. Nah, itu ada poster-poster juga. Permukaan datar ya, jadi tidak menceng, tidak bergelombang dan sebagainya. Pasti di permukaan yang datar. Kemudian dibuat dengan warna yang kuat ya. Warnanya yang harus cerah. Warna yang harus bisa menarik ya setiap orang yang melihat poster tersebut. Kontras itu artinya kadang-kadang bisa berlawanan, misalkan warna agak gelap dengan yang agak cerah, jadi ada kombinasi. Kemudian yang keempat adalah bahasanya jelas ya, singkat dan tidak rancu ya. Bahasanya singkat artinya bahasanya itu tidak panjang ya, kalimatnya tidak panjang ya. Yang penting intinya bisa mengajak orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Tadi pengertian apa tujuannya seperti itu. Jelas tujuan poster itu apa. Misalkan ada pertandingan sepak bola, berarti ya yang ditampilkan ya misalkan kesebelasan mana dan mana. Nah, dan tidak rancu agar mudah dipahami. Misalkan waktu. Nah, itu kadang yang sering rancu, kalau salah ketik saja maka akan membuat kerancuan atau kebingungan ya. Kok harusnya 2021 kok ketiknya 2020, itu juga sesuatu hal yang fatal kalau rancu ya dalam membuat poster. Kemudian sebaiknya disertai dengan gambar jelas ya. Misalkan tadi pertandingan sepak bola ada logo klubnya, antara mana dengan mana itu ada logonya, itu gambarnya. Kemudian dapat dibaca secara sambil lalu, maksudnya baca di jalan. Poster berukuran besar, misalkan kampanye calon pasangan A, B misalkan. Nah, A dan B terpampang jelas
kita bacanya bisa dengan mengendari sepeda motor atau dengan menaiki kendaraan umum kan terlihat. Nah, berarti dapat dibaca secara sambil lalu. Jadi nggak perlu harus manteng di situ ya, tapi kita bisa mencoba untuk belajar membaca poster itu dengan berjalan atau mungkin dengan mengendarai kendaraan umum atau kendaraan pribadi ya. Oke, gitu. Tadi ciri-ciri umum poster. Nah, sekarang kita masuk pada jenisnya. Nah, jenis-jenis poster ya, yang A itu berdasarkan isinya. Yang pertama adalah poster pendidikan dengan tujuan untuk mendidik. Misalkan cara poster pendidikan tujuan mendidik, misalkan jauhi narkoba, jauhi minuman keras, itu adalah tujuan mendidik ya. Tuh biasanya ada ya. Atau misalkan kalau poster itu apa yang mengancammu, itu juga mendidik supaya kita tidak melakukan hal-hal yang demikian. Jadi poster itu mengajak supaya kita tidak melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian yang kedua, poster kegiatan berisi suatu kegiatan seperti senam, jalan sehat dan sebagainya. Misalkan hadirilah, nah poster di situ, hadirilah jalan sehat misalkan bersama Bapak Camat atau Bapak Bupati, atau misalkan hari tanggal berapa. Nah, dengan door prize, nah di situ dijelaskan ya agak sedikit singkat tetapi jelas, misalkan door prize-nya apa, atau misalkan tidak perlu menerangkan door prize-nya atau hadiahnya apa, biasanya disediakan door prize, itu udah jelas, nanti di penjelasannya ada di panitianya ketika pelaksanaan jalan sehat misalkan. Tiga, poster layanan masyarakat. Biasanya ini pelayanan kesehatan untuk mensejahterakan. Ini contoh, misalkan 2 anak cukup. Nah, itu program keluarga berencana, biasanya ada poster-poster tuh ya. Kalau di jalan-jalan biasanya ada gambar pejabat itu ya, atau poster pejabat dengan istrinya, kemudian atau suaminya atau dengan pasangannya, kemudian mengkampanyekan 2 anak cukup dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah poster niaga, menawarkan barang atau jasa ya. Tadi sudah disebutkan di depan, misalkan poster beli susu misalkan ya, kemudian misalkan di susu tulang ya, misalkan untuk usia 50 tahun ke atas, di situ ada poster yang besar untuk 50 tahun ke atas misalkan. Nah, itu yang A, itu berdasarkan isinya. Nah, sekarang tujuannya berdasarkan tujuan. Tadi kan isinya misalkan kegiatannya untuk apa. Nah, sekarang berdasarkan tujuannya. Jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya, itu jenis-jenisnya adalah, yang pertama adalah poster propaganda, yaitu memberikan motivasi atau semangat kepada masyarakat umum ya. Misalkan ya, jauhi narkoba, dekati ibadah misalkan. Itu poster propaganda misalkan. Ya, saya supaya tetap bersemangat dan menjalani hidup dan lain-lain ya, untuk mempengaruhi orang lain ya. Misalkan kalau yang beragama Islam biasa, misalkan sholatlah sebelum disolatkan, misalkan itu contoh dari propaganda supaya mempengaruhi orang lain untuk sholat, misalkan seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah kampanye. Biasanya muncul pada pilkada atau pemilu ya. Misalnya bertujuan meraih simpati masyarakat. Misalkan ya gubernur A atau bupati A atau gubernur B, bupati B, masing-masing memiliki poster dengan visi misi yang jelas misalkan, atau ada slogan atau moto misalkan apa dan sebagainya ya. Biasanya banyak yang masih sangat cukup pengaruhnya kuat ya untuk poster-poster itu. Apalagi kalau sering dipajang ya, bisa menjadi salah satu faktor biasanya seperti itu. Oke, afirmasi bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para membaca dengan kalimat yang dapat mempengaruhi. Misalkan motivasi apa? Jadi motivator di poster. Nah, misalkan ada misalkan
Kalau misalkan teman-teman tahu ya, ada Firsa Besari, ada Terelia, misalkan mereka membuat motivasi dengan kalimat yang mempengaruhi, mereka bikin poster gambar mereka atau gambar-gambar alam, itu poster afirmasi. Riset bertujuan untuk menginformasikan kegiatan penelitian atau riset kepada orang banyak. Biasanya poster jenis ini kerap ditemui di sekolah, misalkan kalau penelitian itu misalkan ada penelitian, misalkan ini di kampus ya, ada penelitian tentang apa gitu misalkan, biasanya di sekolah atau di kampus-kampus. Nah, poster kelas. Nah, biasanya anak-anakku semua atau teman-teman semua atau adik-adik pasti di kelasnya ada poster, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan motivasi kepada siswa. Misalkan ya, ada gambar anak ya, kalian misalkan membuat poster dengan gambar anak yang sedang memegang buku atau sedang menulis dengan misalkan dengan bahasa Inggris, experience is the best teacher, misalkan pengalaman adalah guru yang terbaik, misalkan seperti itu, tapi disertai dengan gambar ya, namanya poster ya. Oke, kemudian yang berdasarkan tujuannya adalah komersial, biasanya poster niaga namanya, nama lainnya. Produk ataupun jasa yang dijual oleh satu perusahaan, misalkan produk ini genteng, ya misalkan produk genteng apa dengan genteng yang terbuat dari tanah liat atau apa, misalkan dijual ya posternya. Nah, itu juga sebagai contoh. Kemudian poster dicari, mencari orang ataupun benda-benda yang diperlukan, misalkan perusahaan. Nah, misalkan SMP A membutuhkan guru seni budaya dengan syarat harus memenuhi persyaratan seperti berikut. 1, S1 seni budaya misalkan, atau misalkan mengenai orang hilang, ditemukan kakek C berusia 80 tahun hilang di daerah mana misalkan, dan lain-lain sebagainya. Itu dicari biasanya ya. Kalau bahasa Inggrisnya wanted ya. Oke, dicari. Nah, poster film itu film terbaru yang akan ditayangkan supaya masyarakat tertarik untuk menontonnya. Biasanya ini ada di bioskop-bioskop. Misalkan ya, film-film yang terbaru, misalkan ada ya ayat-ayat cinta dan sebagainya, itu ada pemainnya, ada nama pemainnya, ada foto pemainnya, ada sutradaranya biasanya. Poster film. Komik, untuk mempopulerkan komik-komik kepada masyarakat umum atau banyak orang. Biasanya poster komik itu ada ya, kalau di Facebook itu poster komik ada, misalkan percakapan tapi dibuat komik, itu ada di Facebook. Anak-anak atau adik-adik bisa lihat itu komik-komik pada masyarakat umum. Kemudian poster cheesecake. Nah, mencari perhatian. Misalkan poster ini memuat gambar-gambar seperti selebriti, penyanyi, dan lain-lain yang dapat menarik perhatian banyak orang. Misalkan yang laki-laki pemain bola nih, misalkan di rumah kalian dipasang poster atau gambar Cristiano Ronaldo, dikasih keterangan di bawahnya biasanya Cristiano Ronaldo dan sebagainya. Itu contohnya. Yang perempuan biasanya ya ada contoh yang ya misalkan kayak Maudy Ayunda atau siapalah gitu, itu biasanya yang saya kan ada poster itu ya. Oke, itu biasanya idolanya gitu biasanya yang ditampilkan. Kalau misalkan poster-poster keagamaan di pesantren misalkan, itu ada gambar kiainya ya, atau gambar pengasuh ponpesnya. Pasti santri-santrinya ada yang di rumahnya menggunakan kiai favoritnya tersebut untuk dipajang di rumah, kan menarik perhatian. Nah, nanti yang punya rumah menjelaskan ini siapa. Nah, itu pasti ditanyakan oleh orang lain yang bertamu biasanya kalau di rumah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu ya. Contoh gambarnya ya, kalian bisa lihat ini 2 saja. Nah, contoh poster yang pertama, nah ini
yang baru-baru ini ya, novel coronavirus dari Kementerian Kesehatan. Ini adalah pendidikan ya, atau mengajak supaya masyarakat tidak terkena COVID ya, untuk pencegahan ya. Ini adalah waktu awal-awal ya. Oke, kemudian ini adalah dari pertandingan amal futsal misalkan. Nah, ini untuk mengajak supaya menyumbang juga sambil melakukan pertandingan amal futsal. Ya, ini adalah contoh dari poster. Oke, begitu. Kemudian kita evaluasi. Ada 3 pertanyaan yang mungkin akan saya berikan dan silakan bisa dicatat di rumah atau bisa melihat materi yang sudah diberikan ya. Oke, kita lihat dulu evaluasinya. Oke, evaluasi hari ini yang pertama adalah jelaskan pengertian poster. Yang kedua adalah sebutkan kegunaan poster propaganda ya. Kegunaannya sebutkan. Dan yang terakhir adalah apa yang kamu lihat pertama kali ketika melihat poster ini? Nah, kita klik. Nah, apa yang kamu lihat pertama kali ketika melihat poster ini? Oke, silakan dijawab. Bagi anak-anakku, silakan ini dijawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa memutar ulang atau mempause ya video ini supaya bisa lebih fokus. Oh ya, apa yang kalian lihat dari poster tersebut ya. Oke, itu adalah materi ya dari bab pertama, membuat poster ya, dengan subtema yaitu konsep membuat poster. Oke, demikian anak-anakku sekalian atau teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Dan diingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi informasi atau video-video yang terbaru dari kita ya. Itu aja materi pertama yang ingin disampaikan. Nanti selanjutnya ada materi lagi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.